Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyarakat Lampung berduka dan Kepolisian Republik Indonesia berduka. Telah gugur 3 anggota Kepolisian Republik Indonesia saat sedang menunaikan tugas melawan teroris lokal. Dari 3 anggota kepolisian yang gugur ini, diantaranya ada Ibtu Lusianto, yang merupakan Kapolsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Mengapa saya katakan ini teroris lokal? Karena sekelompok orang, para pelaku kriminal, mereka sedang melakukan perbuatan kriminal di bulan suci Ramadan, yakni judi sabung ayam. Sekelompok orang ini diduga ada oknum yang bersenjata. Lalu mereka melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum dan melakukan penembakan sehingganya mengakibatkan gugurnya 3 anggota kepolisian. Upaya perlawanan terhadap aparat negara ini, bahkan melakukan tindakan menggunakan senjata api untuk menghilangkan nyawa aparat negara, ini yang saya sebut dengan teroris lokal. Karena dalam definisi saya, kelompok teror adalah orang-orang yang melakukan aksi kekerasan untuk melawan negara dan untuk melawan aparat negara. Itulah teroris. Kami mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa, khususnya untuk keluarga ketiga korban tersebut, istri maupun putra-putri mereka, beserta keluarga besar yang sedang berduka cita. Dan ikut berbelasungkawa juga kepada Kepolisian Daerah Polda Lampung dan segenap bangsa Indonesia. Saya ingin tegaskan bahwasanya 3 anggota kepolisian yang gugur ini beserta total 17 anggota kepolisian di bulan suci Ramadan ini sedang menunaikan tugas Kamtibmas. Di antaranya melakukan penindakan terhadap sekelompok orang yang menodai bulan suci Ramadan, di mana sekelompok kriminal ini telah melakukan perbuatan judi sabung ayam di bulan suci Ramadan. Lantas kemudian dilakukan penindakan. Namun sangat disayangkan, ternyata para pelaku kriminal atau teroris lokal ini melakukan perlawanan, sehingganya mengakibatkan gugurnya anggota kepolisian. Sebetulnya aparat yang sedang bertugas bisa saja melakukan tindakan tegas terukur. Namun ketika dilakukan tindakan tersebut, lantas kemudian mengakibatkan korban jiwa, maka dalam situasi seperti sekarang ini, polisi senantiasa disudutkan, dijelek-jelekkan, dan dianggap melanggar HAM dan lain sebagainya. Itulah dilemanya. Ketika berusaha tegas kemudian dianggap melanggar HAM, ketika kemudian menegakkan hukum dengan pertimbangan tertentu dan kehati-hatian tertentu, justru anggota sendiri yang akan menjadi korbannya. Karena mengapa? Ketika para pelaku kriminal itu menggunakan senjata, maka mau tidak mau aparat penegak hukum akan menjadi sasaran utama korban dari perbuatan kriminal mereka. Karena ini bulan suci Ramadan, maka anggota yang gugur itu mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi terbaik, yakni wafat sebagai syuhada, mati syahid. Dihapuskan segala dosa-dosanya dan dimasukkan surganya Allah nantinya tanpa hisab. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita semua turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketegaran menghadapi ujian yang sangat tidak terduga ini. Bulan suci Ramadan ternodai oleh sekelompok kriminal yang dengan mudahnya mereka menggunakan senjata api untuk melawan aparat negara. Itulah mengapa saya sebut dengan kata teroris dalam tanda kutip. Maka kemudian kita ingin mengutip
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Nabi tidak pernah menggunakan terminologi yang sekasar ini, kecuali dalam konteks ini. Siapa yang Nabi sebut dengan anjing-anjing neraka? Mereka adalah pelaku kriminal yang mereka melawan negara, melawan aparat pemerintah, melawan aparat negara yang sedang menegakkan hukum. Itulah anjing-anjing neraka, kata Nabi. Lantas kemudian beliau melanjutkan sabdanya, syarru qatla tahta adimis sama. Para pelaku kriminal ini yang melawan aparat negara, melawan aparat penegak hukum ini adalah seburuk-buruknya kematian. Di bawah kolong langit ini adalah mati dalam keadaan melawan negara, mati dalam keadaan melawan aparat negara atau aparat penegak hukum. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur saat sedang menjaga negara, gugur dalam tugas, gugur dalam keadaan membela negara. Maka saya meyakini pada kesempatan kali ini, yakin bihaqil yakin, 3 anggota kepolisian yang gugur tersebut gugur dalam kondisi terbaik, gugur dalam rangka menegakkan hukum, gugur dalam rangka membela negara. Mudah-mudahan Allah tetapkan kemuliaan di dunianya sampai di akhiratnya nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, agar lebih lengkapnya kita akan lengkapi dengan informasi yang saya akan bacakan berikut ini. Sumber dari Tribun Lampung. Polda Lampung benarkan 3 polisi gugur dalam baku tembak di Waikanan. Polda Lampung membenarkan gugurnya 3 anggota polisi dalam baku tembak di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin 17 Maret 2025 sore. Artinya hari Senin 17 Maret atau tepatnya 17 Ramadan, pas hari nuzulul Quran, sore menjelang berbuka puasa. Mereka yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galib Surya Ganta. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, 3 polisi itu meninggal dunia saat menjalankan tugas menggerebek judi sabung ayam. Benar terjadi peristiwa penembakan, kata Yuni, yakni Senin malam. Yuni menjelaskan kronologi peristiwa baku tembak tersebut berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin 17 Maret 2025 sore. Setiba di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal OTK, akibatnya 3 personel gugur. Saat ini, terus Yuni, ketiga jenazah anggota tersebut tengah dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang ada di kota Bandar Lampung untuk dilakukan proses autopsi. Jenazah sedang dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Kini Kapolda menuju TKP, kita fokus mengamankan anggota yang lain, kata mantan Kapolres Metro ini. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah insiden baku tembak dengan pelaku judi sabung ayam. Salah satu korban tewas adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto. Sementara 2 anggota lainnya yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galib Surya Ganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Berdasarkan informasi, peristiwa itu berawal dari tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Senin sore. Setiba di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dikabarkan gugur dalam peristiwa tersebut. Nasib serupa dialami Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Surya Ganta. Jadi kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya Ibtu Lusianto, Bribka
Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta, yakinlah gugurnya 3 pahlawan bangsa ini Allah akan ganti dengan kematian yang mulia karena gugur dalam keadaan menjalankan tugas. Dan tak habis-habisnya kami mengucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan itulah resiko kita menjadi aparat negara. Baik aparat TNI maupun aparat Polri yang memang mereka sudah disumpah untuk setia bela negara dan untuk senantiasa menjalankan tugas demi negara yang tentunya resikonya adalah kematian. Di sini kita semua mesti menyadari bahwasanya membela negara ini adalah ibadah yang utama. Dikarenakan memang membela negara ini bagian daripada syariat Islam. Itulah mengapa kemudian mati dalam keadaan membela negara maka ditetapkan sebagai mati syahid. Karena mengapa kita mati dalam keadaan membela al-jamaah? Sebaliknya, orang-orang yang dalam keadaan mati melawan negara, maka kematian mereka adalah kematian yang paling menghinakan. Kita semua memprihatinkan ketika bulan suci Ramadan saat kita khusyuk ibadah malah dikotori oleh perbuatan kriminal yang sedemikian rupa. Betapa nyawa manusia begitu tak berharganya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a." Ketika orang itu membunuh satu nyawa saja, maka itu sama saja dia telah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa bukan karena dia menghilangkan nyawa orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena dia dalam rangka berbuat kerusakan di muka bumi. Makna au fasadin fil ard ini adalah orang-orang yang bughah, yakni orang-orang yang memberontak kepada negara, orang-orang yang melawan aparat negara yang sedang menjalankan tugasnya. Kalau bukan karena 2 alasan tersebut, menghilangkan nyawa orang lain, maka seolah-olah telah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Apalagi yang dihilangkan nyawanya ini adalah aparat negara yang sedang menjalankan tugas negara. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia telah menyelamatkan atau menghidupkan semua umat manusia. Betapa berharganya nyawa di dalam Islam ini. Maka jangan sekali-kali terpikir dan terbersit kita untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan saya setuju, semua tindakan melawan aparat negara, apalagi dari orang yang memiliki senjata, ini terkategorikan sebagai pelaku teror. Dan ini semua tidak boleh dibiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, kepada negara atau aparat negara, maka laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan bangkit berjumpa Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Dia tidak boleh berhujjah, dia tidak boleh beralasan. Jadi orang yang mati dalam keadaan melawan negara, mati dalam keadaan melawan aparat negara, maka dia akan bangkit pada hari kiamat nanti tidak ada hujjah baginya, tidak ada alasan baginya. Kemudian dalam sabda yang lain disebutkan, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah atau dia memisahkan diri dari negara, maka bila dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Artinya tidak ada mati syahid ketika kita melawan negara. Tidak ada mati syahid ketika kita melawan pemerintah yang sah. Tidak ada mati syahid ketika kita melawan aparat negara yang sedang bertugas. Matinya bukan mati syahid, matinya malah mati jahiliyah. Ini yang mesti kita sadari. Apalagi yang jelas-jelas perbuatan kriminal ini.
Wong upaya bugoh makar kepada negara atau melawan aparat negara yang dibumbui oleh agama. Misalnya dengan alasan jihad, dia melawan pemerintah, melawan NKRI, melawan aparat negara. Dia mengatasnamakan bela Islam, bela agama. Kan sekarang banyak orang yang gampang sekali teriak bela Islam, bela agama, jihad. Tapi pada kenyataannya apa yang mereka lakukan adalah melawan negara, melawan aparat pemerintah yang sah. Yang jelas-jelas mengatasnamakan agama pun itu bukan jihad. Tapi kalau mereka mati, matinya mati jahiliyah. Karena mengapa? Dia melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, hari ini saya ingin tegaskan sekali lagi, yang jelas-jelas sering mengatasnamakan agama sekalipun, apapun bentuknya, ketika dia sudah melawan negara dan aparat negara, dia bukan berjihad. Dia pelaku kriminal, kelompok teror, dan kalaupun mati-mati jahiliyah. Apatah lagi yang jelas-jelas seperti teroris lokal ini. Mereka memang bersenjata api. Kemudian mereka melakukan perbuatan kriminal di bulan suci Ramadan. Main judi. Lantas kemudian mereka melawan aparat penegak hukum. Maka ini yang disebut dengan perbuatan teror. Melawan negara, melawan aparat negara. Maka kami menghimbau kepada segenap pihak terkait untuk menegakkan hukum setegas-tegasnya. Siapapun yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Karena mengapa? Ini telah menodai wibawa negara. Menodai wibawa aparat negara. Menodai kesucian bulan suci Ramadan. Kami menyatakan tegakkan hukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya kepada siapapun yang telah menodai kewibawaan negara dan bulan suci Ramadan ini. Kemudian kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Ibtu Lusianto, keluarga Bribka Petrus Aprianto, dan keluarga Bribda M. Galib Suryaganta. Semoga Bapak Ibu semua dan keluarga, anak dan istri diberikan ketabahan dan kekuatan. Yakinlah beliau bertiga gugur di jalan Allah, gugur dalam rangka menjalankan tugas negara. Mudah-mudahan namanya harum di dunia, dan di akhirat nanti mendapatkan surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.